Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kembali lagi saya berada di Evans Motor untuk mereview sebuah mobil yang spesial. Ini dia Ferrari 812 GTS. Dan nanti saya akan jelaskan detail dari mobil ini. Kita juga akan nyalakan mesin V12-nya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, selalu ya kalau ke Evans Motor itu koleksinya sangat menawan. AMG GT Black Series, Lamborghini Aventador, ini second. Kemudian ada Lamborghini Huracan STO Super Trofeo Omologato. Terus ada mobil yang sangat jarang, BMW M4 CSL. Untuk kedua kalinya Evans Motor bisa memasukkan ke Indonesia. Itu yang pertama. Ini yang kedua. Luar biasa. Kemudian ada jajaran Rolls Royce, Range Rover, AMG G63. Tapi di video kali ini kita akan lebih dekat lagi ke mobil yang sangat-sangat kencang ini, Ferrari 812 GTS. Ya, seperti bisa Anda lihat, Ferrari 812 GTS ini adalah versi convertible dari Ferrari 812 Superfast. Mobil yang oleh banyak reviewer itu dianggap Superfast itu masih kurang cukup garang untuk mendeskripsikan betapa cepatnya mobil ini. Nah, versi 812 yang convertible ini yang disebut sebagai GTS atau GT Spider sebenarnya, itu cukup istimewa karena ini adalah versi convertible dari Ferrari V12 pertama dalam 50 tahun terakhir itu yang dijual secara massal. Jadi orang biasa bisa beli. Sebelumnya Ferrari yang V12 itu versi convertible-nya seperti di 550, 575, F50 itu dibuat sangat-sangat terbatas dan hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Ferrari yang bisa membeli mobil tersebut. Misalnya sudah kolektor Ferrari, track recordnya bagus, baru boleh membeli mobil tersebut. Tapi untuk 812 GTS ini bisa dibeli orang biasa tanpa perlu memiliki Ferrari sebelumnya. Dan sekarang ini unitnya dalam keadaan baru sudah datang di Evans Motor. Tentu saja ketika kita mereview sebuah Ferrari, hal yang paling penting adalah dapur pacunya. Apa yang menjadi jantung mobil ini? Yaitu sebuah mesin V12 6500 cc naturally aspirated engine. Jadi ini mesin belum mengalami downsize, belum mengalami teknologi turbo atau supercharger atau hybrid atau elektrik. Ini benar-benar masih pure V12 naturally aspirated engine yang bisa mengeluarkan tenaga 800 PS serta torsi 718 Nm. Jadi mesin ini sama seperti yang digunakan oleh Ferrari 812 Superfast, penggerak belakang, dan mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam tidak sampai 3 detik. Top speed sekitar 340 km per jam. Dan semua itu dilakukan dengan diiringi suara merdu dari mesin V12-nya. Yang sekarang kita dengar saja suara mesinnya. Oke, kita masuknya hati-hati, jangan sampai lecet bangkunya supaya nanti pembeli mobil ini masih bisa mendapatkan mobilnya dalam keadaan yang 100% tanpa cacat. Oke, kita nyalakan dulu mesinnya. Jadi ini belum memakai cluster instrumen dan elektronik seperti Ferrari terbaru. Jadi ini masih banyak physical button di sini. Termasuk start engine-nya. Wow. Itu kayak monster lagi tidur terus kita bangunin. Wih. Wow.
belum berteriak, tapi sudah memberitahu, apa lo, ini monster nih, jangan dibangunin. Oke, sekarang kita akan masuk ke mode yang paling ganas. Ini mesin sudah dipanaskan dari tadi. Oke, sekarang kita gas. Jadi ini mesinnya berputar sampai 9.000 rpm dan saat free rev seperti ini itu takometernya ketinggalan. Takometernya belum sampai 9.000, mesinnya sudah mencapai rev limiter. Jadi ketika mesin itu mencapai rev limiter di 9.000, jarum RPM-nya tuh baru 7.500 dan kemudian dia butuh waktu lagi buat sampai ke 9.000. Betapa cepatnya mesin ini revving. Gak pernah bosan-bosan denger suara V12. Dan suaranya itu lembut ketika idle, tapi begitu digas langsung keluar garangnya dan semua rev tadi yang sampai 9.000 rpm itu tidak ada getaran sama sekali di mobilnya. Semuanya halus, menunjukkan betapa tingginya engineering dari Ferrari ini, betapa tingginya teknologi pembuatan mesin mereka. Nah, seperti Anda lihat, inilah perbedaan nyata dari GTS dibandingkan dengan 812 Superfast, adalah dia convertible. Dia modelnya memang bukan roadster, lebih ke arah targa, tapi ini juga tidak disebut sebagai targa karena memang inilah ciri khasnya Ferrari. Jadi untuk versi convertible mereka ini ada 2 buah tonjolan yang ini di belakang kursi, dan ini menurut desainer Ferrari ini menimbulkan kesan seolah-olah ini seperti mesin yang menambah dorongan ke belakang. Iya sih, memang kalau dilihat dari belakang itu seperti mesin jet. Nah, tapi inilah esensi dari sebuah GTS, yaitu atap yang terbuka. Atapnya ini bisa dibuka atau ditutup dalam 14 detik dan bisa dilakukan, tidak harus berhenti, bisa dilakukan sampai 45 km per jam. Tapi memang mekanisme pembukaan atapnya dan struktur yang diperkuat itu membuat mobil ini lebih berat sekitar 75 kg dibandingkan yang coupe. Tapi 75 kg itu nggak ada artinya dengan tenaga yang sebesar itu, bahkan 0-100-nya juga hanya berbeda 0,1 detik dibandingkan yang coupe. Kemudian tidak hanya atap, ada sejumlah perbedaan di mobil ini dibandingkan yang versi coupenya. Ini kita bisa lihat kalau ini garis yang emas, velg berwarna emas, ini semua adalah optional. Jadi memang Ferrari itu dipesan dengan kita menentukan opsionalnya seperti apa. Nah, ini opsional yang sudah dipilih oleh Evans Motor, dan ditambah ini warnanya spesial. Ini warnanya merah Dove. Jadi merahnya Ferrari tapi Dove. Kemudian ini warna juga sudah diberi paint protection film oleh Evans Motor. Jadi ini sudah catnya terlindungi. Ban 275 35 R20 di depan dan di belakang 315 mm, aspek rasio 30 dan ban 20 inci di belakang. Nah, kemudian Anda bisa lihat bahwa profil dari 812 Superfast ini profilnya adalah mobil GT. Jadi dia mobil yang memang bisa untuk berjalan jauh. Artinya aerodinamika itu sangat penting. Tapi dengan adanya atap dibuka itu sedikit banyak mengubah profil aerodinamika mobil ini dibandingkan versi coupe. Jadi ini ada perbedaan. Ini ada seperti sayap kecil berbentuk huruf L di sini. Ini hanya ada di versi convertible. Fungsinya adalah untuk mengantisipasi kacaunya udara di belakang sini, dan dengan ditambahkannya sayap kecil ini aliran udara bisa menjadi lebih halus. Well, Ferrari bisa mengklaim seperti itu karena Ferrari dia memiliki wind tunnel sendiri di dalam pabriknya di Maranello, sehingga mereka tahu harus membuat sedikit
beberapa ubahan untuk membuat mobil ini profil aerodinamikanya tidak jauh berbeda dibandingkan yang versi coupe. Walaupun dari standarnya, lihat ini adalah lubang udara, kemudian di sini juga ada lubang udara, yang ini semuanya asli, di sini juga lubang udara. Yang itu fungsinya bukan hanya sekedar mendinginkan radiator atau mendinginkan rem, tapi juga berfungsi sebagai memperhalus profil aerodinamika mobil ini, karena mobil ini mampu berjalan di atas 300 km per jam, dan di atas 300 km per jam udara itu sangat-sangat padat. Kalau Anda keluarkan tangan Anda di 300 km per jam itu langsung terlempar ke belakang, makanya sedikit saja perubahan itu akan membawa efek yang besar di kecepatan setinggi itu. Dan di belakang ini juga memiliki diffuser yang lebih agresif lagi dibandingkan versi yang coupe. Ini knalpotnya ada 4, nah ini sudah dipilih yang carbon fiber. Serta, kalau kita lihat dari belakang ini cantik sekali dengan adanya 2 buah tonjolan ini. Dan ada satu fitur yang sangat berguna. Ini adalah kaca di bagian tengah yang bisa dinaik turunkan. Pada saat, uniknya kaca ini fungsinya akan sangat baik ketika dinaikkan pada saat atapnya dibuka dan diturunkan ketika atapnya ditutup. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat atapnya dibuka, Anda naikkan jendela ini untuk menghindari angin yang merusakkan tatanan rambut Anda. Jadi dia bisa membuat angin itu lebih smooth. Sedangkan kalau ini dikebawahin, kacanya angin itu bisa lebih ke bawah dan bisa mengganggu penampilan Anda, bisa lebih banyak terganggu oleh angin. Tapi ketika ketika atap itu ditutup, jendela ini bisa diturunkan untuk memungkinkan Anda mendengar raungan merdu mesin V12-nya dari knalpot karena mesinnya di depan, tanpa harus khawatir dengan cuaca. Cuaca hujan, tutup saja atap, buka jendela belakang ini, profil angin tidak akan membuat air itu masuk ke dalam, tapi Anda bisa mendengar raungan suara knalpotnya lebih jelas. Untuk membuka bagasi, tidak ada tombol di sini, jadi Anda harus tekan tombol di pintu. Nah, di sini tapi ada manual override-nya ya, jadi Anda bisa pakai kunci kalau misalnya tidak bisa membuka. Nah, bagasinya ini kecil. Ya, paling hanya bisa 1 koper medium atau 2 buah backpack. Kalau golf club ini tidak masuk ke sini. Kemudian di bawahnya ini ada standar toolkit. Lihat ini, masih ada cadangan ini, cadangan sikring. Nah, di sini buat tire repair kit. Kemudian Anda bisa lihat di sinilah Ferrari menuliskan option-option apa saja yang dipasangkan untuk mobil ini, dan wow, ini mobil yang datang ke sini optionnya sampai penuh. Dia secara umum pakai Alcantara, kemudian pakai carbon fiber di sekujur bodi. Banyak sekali ini option-option yang dipilih. Apple CarPlay sudah masuk, adaptive headlights. Ada perbedaan lagi dibandingkan versi coupe. Kalau di versi coupe, kaca ini itu dia memanjang ke belakang mengikuti bentuk landai bodinya dan menajam seperti ini. Anda bisa lihat di gambarnya. Tapi di sini karena profil belakangnya sudah berbeda dan ini harus bisa dilipat, jadi dia hanya segini kacanya. Nah, ini kacanya tidak tembus pandang. Jadi ini benar-benar cuman aksen saja, dan Anda tidak bisa melihat ke dalam, tapi minimal Anda bisa melihat penampilan Anda. Anda keluar dari Ferrari dan oke, udah ganteng, baru bisa jalan. Jadi ini hanya aksen saja untuk mempermanis penampilan, tapi ini berbeda dibandingkan versi coupe. Enaknya ya kalau atap lagi dibuka seperti ini tuh, masuk ke mobil tuh jauh lebih gampang. Wah, bener ternyata udah karbon semua dalamnya. Nah, ini kuncinya. Jadi kuncinya pun berbeda dengan Ferrari yang modern karena ya mobil ini basisnya dari 812 Superfast, jadi belum mengadopsi interior baru dari Ferrari. Tapi somehow saya suka sekali dengan interior ini. Ada unsur modernnya, ada 2 buah layar digital, tapi tidak terlalu modern gitu. Jadi masih ada unsur tradisionalnya. Ini
buat membuka laci hanya menekan di sini. Kemudian ini kalau Anda bisa lihat, saya nyalakan dulu mesinnya. Ini adalah tampilan AC, jadi tetap ada tampilan AC kecil, tapi fungsional untuk kita mengatur suhu AC dual zone-nya. AC juga masih tombolnya fisik semua, dan ini sedikit banyak membuat apa ya, rasa klasik itu ada gitu. Tombol-tombol fisik itu banyak di mobil ini. Kemudian mobil ini tidak menggunakan electric seat ya, karena dia sudah menggunakan Daytona seat yang merupakan optional. Jadi dia hanya digerakkan secara manual. Kemudian untuk recliningnya dia menggunakan sistem putar yang memang sedikit merepotkan, tapi bisa membuat Anda mengatur posisi lebih presisi. Kemudian di sini juga dimasukkan option ini untuk membuat penumpang itu bisa melihat RPM, speed, status mobil di sini. Setir kita bisa tilt dan teleskopik, dan posisi nyetirnya ya khas Ferrari. Anda duduk rendah dan rasanya siap melakukan perjalanan jauh dengan mobil GT ini. Walaupun saya yakin sebenarnya ini mobil nggak bakal dibawa jauh-jauh juga sama ownernya, tapi posisi nyetirnya itu sudah menggugah kita untuk langsung mengendarai mobil ini. Di sini ada tombol untuk MID. Jadi MID-nya ada di layar sebelah kiri dan itu dikendalikan dengan tombol di sini. Nah, sekarang udah keluar. Anda bisa lihat. Bahkan di gigi berapa kita berada pun bisa kelihatan di situ. Saya masukin gigi 1, masukin netral. Itu semua bisa langsung kelihatan ada di sana. Transmisi benar-benar perpindahannya hanya dari pedal shift ya. Jadi gigi 1, 2, 3, 2, 1, upshift, downshift. Dan untuk menetralkan dua-duanya ditarik seperti ini. Kalau mau mode auto, Anda tinggal pencet mode auto di tengah, kemudian ini untuk mundur, dan launch control. Ferrari memamerkannya dengan jelas, launch. Jadi seperti mengencourage Anda, memancing Anda untuk melakukan start dengan launch control, karena launch control benar-benar diletakkan di tengah dan besar tombolnya. Nah, ini adalah tombol untuk menaik turunkan atap. Kemudian ini juga untuk, nah ini jendela di belakang. Ini Anda naikkan kalau misalnya posisi atap itu dibuka. Kalau atap itu tertutup, Anda bisa turunkan seperti ini. Dan di sini power window seperti biasa. Laci ya cukuplah buat 2 atau 3 handphone. Kemudian ada 2 USB-A dan ini sudah bisa Apple CarPlay walaupun secara wire. Setirnya juga ini sudah optional, jadi ada carbon fiber dan ada ref light-nya di sini. Nyala. Luar biasa, ada mode juga ada wet, sport, race. Jadi normal itu di sport. Wet itu hanya dipakai kalau misalnya hujan atau Anda terlalu takut dengan tenaganya, Anda masukkan ke wet supaya dia lebih jinak. Kemudian ada CT off control, traction control itu off, dan ada ESC off. Nah, ESC off ini harus benar-benar Anda pakai kalau Anda tahu betul bagaimana cara menghandle kebuasan mobil ini. Kalau enggak, jangan biarkan ESC off. Nah, mobil ini suspensinya juga dilengkapi dengan mode bumpy road. Jadi ketika Anda pencet, dia akan membuat suspensi itu lebih lunak dan lebih nyaman. Kemudian, biasanya mobil-mobil sport itu dibuat setirnya tuh berat. Maksudnya biar kita feel-nya seperti mobil balap. Nah, enggak mobil ini aduh, setirnya sangat enteng. Enteng sekali setirnya. Dan saya lihat beberapa review di luar, mereka juga bilang bahwa ketika dikendarai juga enteng. Tapi tetap direct semuanya. Jadi ini sangat nyaman untuk digunakan perjalanan jauh. Anda ingin menikmati perjalanan yang santai. Setirnya enteng tapi handlingnya
luar biasa, khas Ferrari. Itulah keuntungan membeli sebuah mobil yang pabrikannya itu turun di Formula 1 karena mereka tahu betul bagaimana membuat mobil yang memang benar-benar lincah, gripnya luar biasa, balance, serta fun to drive. Ini mobil keadaan baru, jadi saya nggak bisa bawa ke jalan. Tapi bayangin ya kalau misalnya kita bawa ke jalan dengan raungan V12-nya, mungkin suaranya seperti ini. Sangat menyenangkan. Ferrari masih setia memproduksi mesin V12 di tengah gempuran mesin turbo, hybrid, plug-in hybrid, atau bahkan full elektrik. Bahkan sekarang kalau tidak salah yang mempertahankan V12 itu hanya Ferrari dan Lamborghini. Ferrari bahkan untuk di Purosangue-nya juga masih V12 naturally aspirated engine, walaupun tenaganya tidak sebesar di 812 GTS ini. Dan memang mesin ini pada saat pertama kali keluar di Superfast itu adalah mesin naturally aspirated dengan tenaga terbesar di dunia. Saya berharap di tengah elektrifikasi, di tengah pengecilan cc mesin, di tengah concern ke lingkungan, mesin-mesin V12 ini akan tetap ada. Saya suka mobil listrik ya, saya tidak anti mobil listrik. Bahkan saya rasa mobil listrik harus digalakan supaya sebagian orang memakai mobil listrik sehingga konsumsi BBM menurun. Dan ketika konsumsi BBM menurun artinya kita masih punya cadangan BBM yang lebih lama lagi supaya sampai kapanpun mobil seperti ini bisa dikoleksi, bisa dijalankan untuk membuat generasi di masa depan tahu bagaimana indahnya suara mesin ketika mobil itu dijalankan. Karena mungkin di masa depan mobil berjalan tanpa suara lagi. Well, buat Anda yang ingin melihat langsung mobil ini, Anda bisa langsung datang ke Evans Motor. Kalau Anda ingin bertanya-tanya tentang detail-detail lainnya mengenai mobil ini, Anda bisa DM ke Instagramnya Evans Motor di sini. Silahkan di-follow. Jadi begitu saja pertemuan saya dengan Ferrari 812 GTS ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.